Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Yang baru menemukan channel saya, silahkan Anda tonton video saya yang dulu-dulu, atau setidaknya Anda pilih yang terpenting buat Anda, ya, yang paling penting buat Anda. Dan jangan lupa BPJS, ya, bayar pakai jempol dan subscribe. Banyak yang bertanya sama saya, Pak Suyono itu kan seorang polisi, kenapa bisa kena psikosomatis? Kenapa bisa kena anxiety disorder, kecemasan yang berlebihan? Nah, kalau saya ditanya itu, saya hanya bisa jawab begini. Kok geding aku? Polisi juga manusia, Bribka Suyono juga manusia. Jangan samakan aku dengan laki-laki buaya. Wow. Ya, jadi anxiety psikosomatis buaya, laki-laki. Tidak hanya saja laki-laki buaya, wanita buaya juga banyak kok. Ya, jadi anxiety psikosomatis asam lambung tidak mengenal profesi. Mau mereka TNI, Polri, ASN, swasta, pimpinan bawahan, ibu rumah tangga, dan sebagainya, semua ada peluang untuk mengalami anxiety psikosomatis. Karena apa? Anxiety psikosomatis, ya, gejala-gejala psikosomatis itu, ya, yang mendominasi itu adalah gaya hidup kita, pola hidup kita, dan sifat-sifat kita, gitu, ya. Sifat dan sikap itu juga bisa memicu gejala-gejala psikosomatis. Sadari itu, introspeksi diri. Saya sudah ada di video saya, kenapa saya kena psikosomatis, tapi akan saya cuplik sedikit, yaitu saya seorang pemarah, seorang yang perfect, egonya tinggi, ya, pemikir berat, selalu was-was, sering sakit hati, ya, bekerja itu rasanya tidak ikhlas, ya, merasa terpaksa. Nah, itu, ya, itu sudah dilakukan bertahun-tahun, akhirnya jadilah psikosomatis, gejala-gejala psikosomatis atau sakit pikiran, gitu, ya. Nah, itu, ya, jangan bertanya itu lagi, ya. Semua orang punya peluang untuk mengalami psikosomatis, ya. Kalau sudah begitu itu, kalau saya ditanya begitu itu sebenarnya agak hancur hatiku. Saya ingin menjerat leherku. Loh, kok nggak kejerat? Itu, ya. Terus sekarang saya akan membeberkan sebenarnya itu, ya. Ada rahasia yang sebenarnya itu sudah sering saya ungkapkan untuk menyembuhkan gejala-gejala psikosomatis, ya, asam lambung, anxiety. Ya, saya kasih tahu di sini, ya. Obat semahal apapun. Ya, ingat ini, catat Anda. Obat semahal apapun yang Anda minum, tetapi Anda minum obat itu hanya sekedar minum, ya, mensugestikan obat itu, wah, saya harus minum obat ini biar saya tenang. Saya minum obat ini, saya harus minum obat ini. Tetapi Anda tidak mengelola pikiran Anda, merubah pola pikir Anda untuk selalu yang berpikir positif, maka obat itu mungkin, ya, yang pertama tidak ada efeknya, yang kedua ada efeknya tapi sedikit, yang ketiga memang ada efeknya tetapi Anda sudah tersugesti dengan obat itu, ya. Seakan-akan Anda kalau tidak minum obat itu, Anda itu tidak bisa rileks. Makanya banyak yang belum bisa lepas obat sampai bertahun-tahun, gitu, ya, sampai tahunan belum berani lepas obat. Nah,
Tetapi saya tidak memaksa Anda untuk lepas obat atau tidak ya. Kalau Anda memang belum punya rasa percaya diri untuk melepas obat itu, ya jangan. Anda bisa melatihnya ya. Melatihnya begini. Ya, pikiran Anda latih dulu bahwa sebenarnya ini saya sebenarnya sudah sembuh. Cobalah. Anda sekali-kali lupalah minum obat. Gimana caranya biar lupa lah begitu ya. Gitu. Nah, tetapi saya ini tidak memaksa ya karena channel saya ini tidak anti obat, tidak anti dokter ya, gitu. Nah, oke. Tetap Anda lanjutkan, tetapi pola pikirnya Anda, mindset Anda harus dirubah begitu ya. Terus solusi ya, Anda sudah mendapatkan ini solusi ya dari motivator-motivator yang lain, dari saya atau motivator-motivator yang lain, mentor-mentor yang lain. Ini loh, kalau Anda sempoyongan kelingan, ini itu solusinya ini loh, kalau napas Anda tidak plong, solusinya ini. Ini loh, kalau dada Anda berdebar dengan kencang, ini loh solusinya. Nah, dan sebagainya. Ya, sensasi itu, solusinya itu sudah diberikan. Tetapi kalau Anda menjalankan solusi itu tidak dibarengi juga dengan merubah pola pikir Anda, mindset Anda, ya itu begitu. Anda plong setelah mendengar motivasi dari orang ya, dari mentor, itu plong rasanya, oh lega. Tetapi Anda balik begitu lagi setelah tidak mendengar itu. Nah, itu tandanya apa? Anda belum bisa merubah pola pikir Anda ya, untuk menjadi jiwa yang tenang ya, tetap relax begitu. Ya itu. Terus solusi yang memberikan Anda itu gelarnya setinggi apapun, ya itu ya. Nah, sedangkan solusi-solusi yang diberi oleh motivator atau mentor-mentor yang sudah pernah mengalami itu dan sudah sembuh, padahal itu solusinya itu benar ya, benar. Tetapi Anda kenapa belum bisa? Anda sudah melakukan ini, tetapi kok belum bisa meniru dari motivator ini yang sudah sembuh? Karena apa? Yaitu lebih ke pola pikir Anda. Begitu. Jadi mulai sekarang Anda pertama itu harus tenangkan pikiran. Rilekskan pikiran dulu ya. Sudah saya ajari, ada video saya relaksasi, istirahatkan otak ya, kejut otak yang 41 itu ya, terus pelenturan saraf ada di deskripsi nanti. Nah, itu tiap hari Anda harus relaksasi. Nah, relaksasi. Dan ingat, ciri khas penyembuhan saya adalah 3O. Olah rasa, olah nafas, olahraga. Olah rasa, mengolah pikiran Anda, mengolah perasaan Anda. Ya, kelola pikiran Anda, mengolah rasa itu. Ya. Olah nafas. Nah, ini olah nafas adalah begini. Di tubuh manusia itu ada 4 unsur. Ya, tanah, air, ya udara, tanah, air, ya udara, oksigen, ya darah. Nah, tanah, air, oksigen, darah. Nah, oksigen ini yang saya maksud, ya, karena oksigen ini perannya di otak sangat penting sekali. Tidak di otak saja, sekujur organ-organ Anda, ya begitu. Makanya saya ajarkan apa? Olah nafas. Olah nafas ini adalah untuk memasuk oksigen biar nyampe ke otak. Nyantai saja, olah nafas itu nyantai saja, jangan nggak usah, nyantai saja. Nikmati ya. Kalau Anda mendesah, dengan desahan itu, desahan yang mesra, nyantai ya. Itu ya, makanya saya mengajari olah nafas ya, itu. Dan pastikan air di diri Anda itu cukup ya, tidak berlebih tapi cukup gitu. Nah, itu ya. Olahraga. Nah, cukup jalan kaki kalau Anda lemah. Saya yakin lemah, banyak yang lemah fisiknya. Terus pelenturan saraf. Ya. Dengan metode saya yaitu sambil olah nafas. Ini. Nah, itu nanti Anda tengok di deskripsi gitu. Ya.
Tetapi syaratnya Anda harus yakin dan sabar begitu. Nah, jadi kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya adalah psikosomatis, gejala-gejala psikosomatis yang Anda derita. Maaf, ini saya baru bangun tidur karena saya capek ya. Saya capek habis dari Semarang, Rembang Semarang 5 jam di mobil. Terus pulangnya Semarang Rembang 7 jam di mobil, nyetir sendiri ya. Macet di Demak, nggak tahu ada subscriber saya ada orang Demak nggak ini. Kenapa banjir rob itu terus bikin macet saja. Ya ini. Jadi inti dari psikosomatis, gejala-gejala psikosomatis yang Anda derita saat ini. Kuncinya adalah, sembuhnya adalah dengan kita harus bisa mengelola pikir kita, merubah pola pikir kita. Nah, bagaimana untuk normalkan pikiran? Sudah ada di video saya, judulnya Trik dan Strategi Saya Normalkan Pikiran. Nah, itu berasal dari tontonan Anda, terus dari pendengaran Anda, dari pergaulan Anda sebenarnya itu ya. Mudah sebenarnya. Kalau Anda itu lakukan secara kontinu, terus-menerus dengan penuh keyakinan, ya, gitu. Dan pesan saya, Anda yang takut gila, Anda tidak akan gila. Anda yang merasa punya sakit yang parah, Anda tidak menderita sakit yang parah. Anda yang merasa di alam mimpi tidak nyata seperti di dunia lain, Anda masih di dunia ini. Anda masih ada di bumi, bukan di planet yang lain. Itu hanya otak Anda sudah tersugesti, otak Anda sudah penuh, ya, begitu. Sering mengurung diri di rumah, ya. Bagi Anda yang matanya blur, Anda tidak sakit mata. Itu mata Anda lelah, ya. Otak lelah, semua akan lelah, termasuk tangan, termasuk kaki, termasuk mata, hidung, telinga, lelah semua. Ya, gitu. Mata blur sudah ada di video saya. Itu. Apalagi yang Anda derita, yaitu kuncinya adalah di pikiran Anda. Anda bisa sembuh kalau pikiran Anda sudah tenang. Coba kalau Anda yang saat pernah alami panic attack, Anda tergesa-gesa, mondar-mandir, akhirnya lari ke UGD. Nah, itu karena apa? Anda sudah panic attack itu sudah horor, tetapi Anda menambah lagi dengan horor Anda sendiri, pikiran Anda sendiri. Ya sudah. Coba kalau nanti bilangnya Pak Yono kalau alami panic attack lagi, memangnya bisa mengendalikan? Insya Allah bisa ya, tapi saya terus terang nggak mau lagi. Nah, itu saya yakin orang yang alami panic attack setelah dia tahu ilmunya tenang, sambil atur napas, ya, oleskan minyak aromaterapi dan sebagainya, itu nanti akan reda sendiri. Ya, panic attack itu paling hanya 30 menit ya. Setelah itu baik sendiri asal kita bisa tenang. Makanya Anda setelah di UGD itu bisa tenang lagi, akhirnya pulang, yaitu karena Anda merasa tenang di UGD itu. Nah, coba kalau rumah Anda jadikan tempat yang juga tenang begitu. Nah, itu ya. Jadi intinya di pikiran. Jadi begini, banyak yang tanya, obatnya Pak, herbalnya Pak, dan sebagainya, solusi. Ya memang penting, tetapi yang lebih penting adalah pikiran ini. Nah, itu. Udah itu saja. Kalau masih kurang paham, silakan tinggalkan di kolom komen. Salam sehat dari Brik Pasyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.